Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Putra Lapang dengan NIM 193104101. Di sini saya akan menjelaskan tugas metodologi, yaitu buat video menjelaskan materi di buku halaman 13. Ya, yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian merupakan pencerminan dan tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian itu dirumuskan dari masalah penelitian. Atau dengan kata lain, tujuan penelitian itu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah penelitian akan diuraikan fakta-fakta, pengalaman-pengalaman si peneliti, hasil peneliti dari orang lain, atau teori-teori melatar belakangi masalah yang ingin diteliti dengan uraian tentang fakta. Yang ketiga, perumusan masalah. Sebelum diuraikan bagaimana merumuskan masalah penelitian, terlebih dahulu akan dibahas apa yang dimaksud dengan masalah. Masalah adalah kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan, antara apa yang diinginkan atau yang dituju dengan apa yang terjadi atau faktanya. Kembali kepada contoh judul penelitian tersebut di atas. Itu bersumber kepada masalah penelitian yang ada, yakni kesenjangan antara harapan atau hasil belajar Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau data atau informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat diamati atau observable, dan dapat diukur. Dan yang kelima, manfaat penelitian. Yang dimaksud dengan manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti. Yang keenam, tinjauan kepustakaan. Untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian, diperlukan tujuan kepustakaan yang kuat. Tinjauan kepustakaan ini sangat penting dalam mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan kepustakaan ini biasa mencakup dua hal. Yang pertama, tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan yang kedua, tinjauan dari hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yang ketujuh, kerangka konsep dan hipotesis. Yang pertama, kerangka konsep. Dari hasil tinjauan kepustakaan serta kerangka teori tersebut serta masalah penelitian yang telah dirumuskan tersebut, maka dikembangkan suatu kerangka konsep penelitian. Yang dimaksud kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dan masalah yang ingin diteliti. Yang kedua,
hipotesis. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa hipotesis adalah suatu jawaban sementara dan pertanyaan penelitian. Biasanya hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk hubungan antara dua variabel. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Definisi operasional ini juga bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen atau alat ukur. Ya. Kedelapan, metode penelitian. Dalam bagian ini diuraikan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Oleh sebab itu, dalam uraian itu telah dicerminkan langkah-langkah teknis dan operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam uraian metode penelitian ini mencakup berikut ini. Yang pertama, jenis penelitian, menjelaskan termasuk ke dalam jenis pendekatan atau metode yang mana peneliti yang diusulkan tersebut. Misal, penelitian yang menggunakan metode survei dalam pendekatan cross-sectional, di mana data yang menyangkut variabel bebas atau risiko dan variabel terikat atau variabel akibat akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, populasi dan sampel. Dalam bagian ini diuraikan populasi penelitian dan sampel. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Misal, populasi dalam penelitian adalah siswa SMP Negeri 6 Makassar. Yang kedua, populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berumur 12 sampai 18 tahun yang bertempat tinggal di Makassar dan sebagiannya, sedangkan sampel harus disebutkan teknis pengambilan sampel. Apakah random dan random yang mana? Yang kesembilan, jadwal kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan dari mulai menyusun proposal penelitian sampai dengan penulisan laporan penelitian beserta waktu berjalannya atau berlangsungnya tiap kegiatan tersebut. Biasanya jadwal kegiatan ini disusun dalam suatu tabel kegiatan. Yang ke-10, rencana biaya anggaran. Diuraikan bersama biaya per kegiatan serta jumlah keseluruhan biaya penelitian tersebut. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh suatu kegiatan penelitian dimulai dari rapat-rapat penyusunan proposal, instrumen, dan sebagainya, sampai dengan penulisan hasil penelitian, bahkan sampai dengan biaya seminar hasil penelitian. Yang ke-11, daftar pustaka. Daftar kepustakaan adalah semua literatur atau bacaan yang digunakan untuk mendukung dalam menyusun proposal tersebut. Literatur ini umumnya terdiri dari buku-buku teks, majalah atau jurnal ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi.
Ya, sekian itu penjelasan dari saya untuk tugas metodologi tentang menjelaskan cara-cara dalam membuat suatu proposal dalam penelitian. Terima kasih.